Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, di tema Egyptian Series ini Kevin akan membacakan energi seseorang yang mungkin sampai dengan saat ini masih terhubung dengan kamu. Terutama untuk seseorang yang sedang kamu pikirkan bagaimana energinya dia. Apakah dia juga merasakan sama seperti apa yang kamu rasakan? Seperti apa alur energinya? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke, Kevin akan menggunakan tradisional Egyptian astrologi untuk melihat signifikator kita hari ini. Usahakan untuk sahabat kebahagiaan untuk fokus pada diri. Usahakan untuk kalian fokus pada diri. Rasakan seseorang yang sedang kamu pikirkan. Rasakan seseorang yang kamu pikirkan. Jika perlu panggil nama dia di dalam pikiran kamu, simpan di dalam otak kamu, simpan di dalam pikiran kamu. Kevin akan tarik dulu untuk energinya. Kabar terbaru dari seseorang yang sedang kamu pikirkan. Kerjasamanya untuk sahabat kebahagiaan, coba fokus sama dia, fokus sama diri sendiri, dan fokus sama dia terhubung di dalam pikiran kamu. Kita akan cek dulu untuk energinya. Oke. Kevin tarik dulu energinya di sini, ada energi apa saja. Sahabat kebahagiaan, Kevin sudah menemukan titik astrologinya di sini. Gemini dekan kedua, idealis, Cancer dekan 3 sensitif, ada di Pluto, Mars, Pluto, powerful. Oke. Energi yang terbaca di sini, seseorang yang sedang kamu pikirkan, pada dasarnya orang ini mungkin sedang bermasalah dengan sahabat kebahagiaan, terutama dari segi pola pikir. Kemungkinan yang terjadi antara kamu bersama diri dia, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh kayak beda pemikiran, beda satu frekuensi. Tapi ini tidak membuat diri dia untuk terus bisa mencintai kamu. Pada dasarnya dia adalah tipe orang yang sifatnya adalah mutable. Orangnya memang berpindah-pindah. Dia memang tidak bisa dipegang kepastiannya. Dia tidak bisa dipegang tentang janjinya juga. Bukan berarti dia melupakan janji itu, dan bukan berarti dia itu meniadakan janji-janji yang pernah dia utarakan kepada sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin melihat dia memang membutuhkan divine timing, waktu yang tepat untuk bisa merealisasikan janji-janji ataupun perkataan-perkataan yang pernah dia utarakan kepada diri sahabat kebahagiaan. Berhati-hati untuk sahabat kebahagiaan, mungkin saat ini kamu mungkin yang tidak bisa mengendalikan kata-kata, karena orang ini akan cenderung lebih sensitif perasaannya. Karena Kevin melihat di sini ada Cancer dekan 3 sensitif, dan ini mengindikasi tentang perasaannya itu mudah sekali sensitif ya. Hati-hati dengan perkataan. Lebih baik kalian berafirmasi dan gunakan kata-kata yang baik kepada seseorang yang sedang kamu pikirkan. Secara energi, orang ini masih punya gairah dan masih punya cinta. Punya gairah dan punya cinta. Masih ada sebuah minat kepada diri sahabat kebahagiaan. Meskipun mungkin kamu kayak merasakan bahwa sepertinya aku dengan diri dia itu kayak ada sebuah jarak. Sepertinya kayak jauh banget. Itu tidak membuat dia itu kayak melupakan kamu, bukan. Setiap orang itu butuh momen dan butuh waktu untuk ruang dirinya sendiri. Jika dia memang kurang seperti biasanya, dia kayak jauh dari kamu tidak usah ngereok, tidak usah khawatir. Dia cuma hanya jenuh saja dalam hubungan semacam ini. Entah hubungan kamu bersama diri dia itu sedang bermasalah di keintiman atau di komitmen.
Kalau berkaitan dari fase hubungan kamu mungkin banyak banget yang mengulangi di fase kedua atau fase ketiga di dalam sebuah hubungan, dimana kalian itu hanya bermasalah tentang kebiasaan, tentang hal-hal yang sifatnya adalah karakter-karakter kalian, kepribadian kalian. Kalau misalkan dia hanya mengulangi fase kedua atau fase ketiga di dalam sebuah hubungan, sahabat kebahagiaan, cobalah untuk melakukan sesi hal-hal yang berkaitan dari nostalgia. Karena fase dari pertama tahap cinta, yaitu fase honeymoon, itu memang penting banget untuk kalian melakukan hal tersebut. Fase honeymoon adalah dimana sahabat kebahagiaan mencoba untuk melakukan hal-hal yang lebih intim, mengingat kenangan-kenangan manis, menciptakan sebuah hubungan-hubungan manis, agar dia itu nggak jenuh sama kamu. Dan paling banyak di sini memang dia yang sedikit berubah kepada kamu, bukan berarti cintanya pudar, bukan berarti ada indikasi orang lain, ada indikasi selingkuhan atau apa, tidak ada. Karena dia mengalami sisi kejenuhan saja. Tapi Kevin lihat ada sebuah perubahan sikap dia dalam waktu dekat ini, bisa 2 atau 3 hari dari pembacanya Kevin di sini. Dia akan lebih bisa bicara atau mengungkapkan kata-kata, dan katanya itu, perkataannya itu, kalimatnya itu sangat sensitif banget. Ini lebih baik sahabat kebahagiaan juga memahami tentang apa yang nanti bakalan dia obrolkan sama kamu. Kalau hal ini menyingkapi tentang sebuah perasaan, hubungan, ya sahabat kebahagiaan juga harus lebih serius ya membahas hal itu. Dan Kevin melihat ya periodenya dia ini dalam waktu 2 atau mungkin juga 3 hari, dia memang akan membahas hal-hal yang lebih serius lagi, terutama dari segi keintiman ini. Karena orang ini juga mengalami siklus perubahan emosional, bahwasanya dia akan lebih cenderung fokus pada hubungan ini dalam jangka panjang. Di sini Kevin melihat ada energi Mars, Pluto, dan dekan 2 Scorpio. Ini bukan untuk zodiak Scorpio ya, tapi Kevin membacakan energinya di sini. Tentang energinya dia tuh akan muncul sisi powerful dari kekuatan dia. Dan Kevin melihat ya sahabat kebahagiaan, orang ini pada dasarnya memang memiliki candu di dalam gairah kepada kamu. Kalau dibandingkan dengan siapapun, dia punya gairah yang besar sama kamu. Kalau gairah masuk di situ, artinya orang ini masih ada ketertarikan sama kamu. Walaupun dia mungkin kurang bagaimana sama kamu, kurang intim sama kamu, ini tidak mengindikasi dia lupa kamu, bukan. Orang ini hanya jenuh semata saja. Kalian juga kan pernah ngalami hal semacam itu, jenuh dengan pasangan kamu, jenuh dengan seseorang. Kenapa? Karena mungkin kalian hanya bergelut di masalah-masalah yang sama. Kalian hanya mengulangi fase-fase yang sama. Ketika kalian melakukan sebuah hubungan di sini, jangan sesekalinya sahabat kebahagiaan ini melakukan sebuah silent treatment. Kalau kalian melakukan sebuah silent treatment di sini, ini tidak akan menghasilkan apapun. Justru silent treatment kalian itu, kalau misalkan ada yang silent treatment, kamu silent treatment ke dia, ini justru kamu yang resah sendiri. Kok nggak maju-maju ya? Kok nggak berkembang-kembang ya? Silent treatment itu nggak baik sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan terpaksa melakukan sebuah silent treatment, gunakan waktu itu untuk introspeksi dan memperbaiki dari dalam. Tapi yang jelas, seseorang yang sedang kamu pikirkan di sini tidak ada energi dia macam-macam, dia itu kayak nyeleweng, dia itu kayak berusaha untuk nyelingkuhin kamu atau mempermainkan kamu, enggak. Ini lebih ke ranah dirinya, dia tuh butuh ruang untuk diri sendiri, dia butuh waktu untuk diri sendiri. Dan paling banyak di sini Kevin melihat ada indikasi memang keluarga. Entah dia lagi fokus sama keluarga, entah dia fokus sampai ke beberapa saudara-saudaranya dia atau apa, dia memang lagi fokus ke situ. Jadi memang ada kalanya butuh waktu untuk sendiri, untuk keluarga, untuk seseorang yang dicintai, untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Semua itu kan memang sudah dibagi-bagi. Ya, semakin kamu bisa memberikan sebuah ruang khusus kepada diri dia, ini artinya dia juga bisa semakin ngerasain lega. Sama halnya seperti hubungan menggenggam pasir, sahabat kebahagiaan. Kalau kita ngejalin sebuah hubungan, kita digenggam terus pasirnya, dia digenggam terus, pasti hubungannya itu pasti akan pudar. Kalau kita genggam pasir, pasti pasirnya juga akan jatuh sendiri. Tapi kalau kita membiarkan pasir tersebut di padang pasir, maka akan muncul sebuah kilauan. Dan dia akan tetap di situ. Cinta nggak boleh dipegang, nggak boleh dipegang erat banget, justru itu akan membuat hubungannya itu sesak. Dan orang ini memang mengalami siklus semacam itu, kejenuhan. Tapi perasaan cintanya dia masih ada ya, karena Kevin lihat di sini energinya dia itu memang bisa baper sama kamu. Dan kemungkinan kita mau mendekati bulannya Pisces ya.
udah berapa hari lagi nih mendekati bulannya Pisces. Perasaannya dia penuh dengan fantasi, perasaannya dia penuh dengan sisi emosional yang mendalam. Ada sebuah gairah di situ, dimana kesempatan kamu bersama diri dia bisa membahas hal-hal yang lebih serius di dalam sebuah hubungan. Dan ketika kalian ngejalin sebuah hubungan, Kevin selalu ngingetin sahabat kebahagiaan ya, kamu juga harus punya kesepakatan di dalam sebuah hubungan untuk menuju sebuah komitmen. Jangan sampai hubungannya itu hanya bergelut-bergelut, nggak sampai ke komitmen. Kalau nggak sampai ke komitmen, ini kemungkinan tuh masalahnya tuh akan banyak muncul. Dan masalahnya bukan dari eksternal, bukan dari perselingkuhan atau apa. Justru masalahnya itu dari dalam. Karena Kevin lihat di sini energinya itu tingkat sensitifnya itu lebih tinggi ketimbang yang lalu-lalu. Dan cemburunya itu cemburu yang mungkin tanpa bukti yang jelas, hanya kecurigaan semata. Kalau misalkan cemburu, kecurigaan semata saja, ini bisa berakibat fatal ya. Ketika kalian ngejalin sebuah hubungan, kalian juga paham apakah dia soulmate kamu, apakah dia twin flame kamu atau bukan. Kalau yang bingung, apa sih twin flame, apa sih soulmate, bagaimana caranya, kalian cek aja di video-videonya Kevin di situ. Itu ada video yang menjelaskan tentang tanda-tanda kamu mempunyai koneksi soulmate atau koneksi twin flame. Dan ketika kalian mempelajari di situ dari fakta psikologis, mungkin sahabat kebahagiaan juga bisa menyikapi hubungan ini bersama diri dia. Tapi yang jelas orang ini memang cukup unik. Dia pada dasarnya memiliki sisi kesetiaan. Dan mendekati diri dia itu sebenarnya mudah. Bukan hanya deketin dia saja, tapi deketin keluarganya. Dia memang sangat menyayangi keluarga, dan dia juga ada waktu khusus, ada waktu tersendiri untuk melakukan aktivitas bersama teman-temannya. Kalau dia ngilang, kemana sih dia? Dia lagi main sama keluarganya atau main sama temennya. Dan dia memang ngerasain ya, sobat kebahagiaan, kok ada hal yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa hampa. Dan dia itu butuh suasana untuk bisa membuat diri dia tuh nggak stres. Dengan cara apa? Dengan cara bertemu dengan teman-temannya. Kalau dia lagi main sama siapa, ya udah kasih kesempatan aja untuk bermain di situ. Semua juga butuh waktu untuk diri sendiri atau me time, sahabat kebahagiaan. Tapi dari segi emosional sih, kamu masih menjadi sebuah peran di dalam hubungan ini. Tidak terlalu bagaimana sahabat kebahagiaan. Lebih baik coba selalu berafirmasi bahwa aku dicintai, aku dilindungi, aku bahagia. Dia adalah kebutuhan cintaku dan aku selalu dibutuhkan oleh diri dia. Dia akan selalu datang mendekat kepada diriku. Dan aku satu-satunya orang dalam hatinya yang dia cintai. Aku percaya dan aku yakin aku adalah cinta sejatinya. Afirmasi tersebut justru akan meningkatkan vibrasi diri sahabat kebahagiaan ketika kamu mungkin memikirkan diri dia hidup di dalam pikiran kamu atau dia hidup di dalam perasaan kamu berafirmasi. Pastinya akan terkoneksi sama dia. Dan ini paling banyak ini hubungan kamu sama dia adalah soulmate. Paling banyak adalah soulmate. Soulmate, TTM-an ini masuk. Paling banyak ya. Tapi untuk jenis cinta lain, ini juga bisa mengindikasi energi kamu ada di sini. Lalu seperti apa untuk energi yang selanjutnya? Ini signifikatornya sudah Kevin baca ya. Kita akan cek menggunakan kartu tarot karena ini temanya adalah Egyptian. Jadi Kevin full menggunakan kartu Egypt. Kita akan tarik bersama-sama. Kevin rapikan dulu. Signifikatornya sudah ketemu. Kita akan tarik bersama-sama. Untuk energi sahabat kebahagiaan, kabar terbaru dari seseorang yang sedang kamu pikirkan. Kabar terbaru dari seseorang yang sedang kamu pikirkan, yang ada di dalam pikiran kamu. Bagaimana untuk pergerakannya? Kita akan tarik bersama-sama energinya seperti apa. Oke, ini adalah energinya dia, seseorang yang ada di dalam pikiran kamu. Bagaimana pergerakannya dia? Apakah ada sesuatu hal yang lebih berkesan dari biasanya atau tidak? Kita akan cek bersama-sama. Untuk kartu yang pertama,
Sahabat kebahagiaan kartunya adalah 5 pedang. Kalau berkaitan dari energi kartu 5 pedang di sini, sahabat kebahagiaan kamu nggak usah kayak mengemis cinta dulu sama dia. Kamu nggak usah gimana-gimana sama diri dia. Orang ini memang sudah mengklaim bahwa kau adalah miliknya. Karena dia sudah berhasil mendapatkan hati kamu, dia akan bertransformasi menjadikan cinta itu, cinta yang dimiliki ini sebagai hal apa. Makanya perlu ada sebuah kesepakatan dalam hubungan semacam ini. Dan hati-hati dengan kata-kata sahabat kebahagiaan, hati-hati dengan kata-kata kamu itu memang sangat sensitif banget. Ini bisa membuat kamu tuh kayak, kalau misalkan terjadi sebuah permasalahan, dia itu cueknya, waduh cuek banget. Dia itu kayak egonya itu ego gede banget. Kamu salah sedikit, ya selalu disalah-salahin terus. Tapi jangan sampai hal itu terjadi. Dan jangan sampai kamu kayak mengemis cinta terhadap diri dia. Hubungan kamu bersama diri dia itu hubungan kekasih loh, bukan hubungan tentang siapa yang paling tinggi egonya, siapa yang paling menang, siapa yang paling benar, bukan. Kalau ketika ngejalin hubungan, di mana hubungan kamu tuh lagi nggak nyaman sama diri dia, cobalah untuk bisa mengalah. Mengalah bukan berarti kamu kalah, tapi semakin banyak kamu berebut untuk mengalah di sini, untuk mengutarakan kata maaf, justru vibrasi energi kamu itu akan terbentuknya sebuah keintiman. Jangan apa-apa kamu salah sedikit, kamu yang disalahin. Atau mungkin juga dia tidak sesuai dengan harapan kamu nyalahin dia. Atau mungkin juga kamu bilang, oh dia munafik banget, dia kayak gini banget. Nggak boleh. Kita nggak boleh seperti itu. Walaupun dia mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kamu, pikiran kamu, perasaan kamu tidak boleh mengejudge dia semacam itu. Agar apa? Agar vibrasi sahabat kebahagiaan itu penuh dengan cinta kasih. Walaupun dia kayak gini bisa diubah nggak sih sifatnya, karakternya? Kalau karakter, sifat itu nggak bisa dirubah. Tapi kesadaran itu bisa dirubah. Ketika hubungan yang memiliki kesadaran yang tinggi, itu adalah hubungan yang sudah ada kesepakatan, yaitu komitmen. Kalau hubungan kamu belum berada di fase komitmen di situ, coba ajak ngobrol di waktu yang tepat. Dan itu nanti akan ada waktu yang tepat untuk kalian tuh ngobrol ke ranah komitmen. Lalu orang yang sedang kamu pikirkan, oke, sahabat kebahagiaan ada kartu King of Pentacle, dia masih tetap stay sama kamu kok. King of Pentacle itu identik dengan seseorang yang setia. Identik dengan orang yang setia. Simbolnya di sini ada King Ramses, dia membawa Eng di sini. Ini adalah simbol dari penjaga hatinya. Hatinya dia itu masih ada kamu. Hatinya itu masih ada keabadian kepada diri sahabat kebahagiaan. Eng di dalam simbol Egypt itu memiliki makna tentang keabadian. Kamu masih abadi di dalam perasaannya. Tak akan tergantikan oleh siapapun. Meskipun hubungan aku bersama kamu mungkin banyak sekali dramanya, banyak sekali permasalahan-permasalahannya. Tapi orang ini memang benar tidak akan bisa melupakan kamu begitu saja. Karena peran sahabat kebahagiaan mungkin peran kamu itu memang pernah berjasa untuk hidupnya, untuk keluarganya. Karena kamu itu pernah mungkin support dia. Baik support secara langsung atau mungkin juga mensupport secara keluarganya dia. Dan inilah yang membuat dia itu ngerasa bahwa kamu adalah tipe orang yang memiliki value. Orang ini akan dewasa pada waktunya sih dari segi pemikiran. Walaupun terkadang moodnya itu kayak mood swing banget ya, berubah-berubah. Tapi Kevin lihat periode di bulannya Pisces nanti dia akan lebih cenderung memahami tentang perasaan kamu. Dan dia nggak akan lari kemana-mana kok sahabat kebahagiaan. Masih tetap stay. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Three of Pentacle. Three of Pentacle di dalam kartu tarot itu adalah kerjasama, proses perjalanan hidup, dan hal-hal yang sifatnya adalah positif. Karena energinya adalah merawat. Angka 3 di dalam numerologi juga memiliki makna tentang sesuatu hal yang harus dirawat. Simbolnya di sini ada simbol Queen Nefertari. Dia bersama kedua anaknya. Kevin lupa nama anaknya siapa ya. Oke, nanti Kevin inget-inget deh. Queen Nefertari di sini bersama kedua anaknya membimbing untuk menciptakan sebuah kebahagiaan dan juga kebersamaan. Mengindikasi bahwa orang ini, seseorang yang sedang kamu pikirkan, ini akan bekerja sama kepada sahabat kebahagiaan untuk mendapatkan hal-hal yang nyaman dalam hubungan semacam ini. Karena dia juga mengklaim bahwa aku tuh nyamannya sama kamu. Aku tuh udah enaknya sama kamu. Maka dari itu perbaiki komunikasi, perbaiki bagaimana kalian menyikapi di dalam sebuah masalah. Kalau ada masalah, jangan sering ngelakuin silent treatment. Nggak baik sahabat kebahagiaan. Kalau misalnya kamu terpaksa melakukan sebuah silent treatment, lakukan hal itu sebagai introspeksi. Bukan hanya adu gengsi. Ujung-ujungnya apa? Yang diemin malah nanti yang butuh.
nggak etis kan, nggak enak kan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 8 cup. Oke, sahabat kebahagiaan, kartu 8 cup ini adalah sesuatu hal yang sifatnya akan berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Ada sebuah pencapaian, ada suasana yang lebih nyaman. Bulan puasa itu kapan sih, sahabat kebahagiaan? Kapan sih? Coba kalian komen ya, bulan puasa itu kapan? Karena Kevin lihat di sini memang akan ada suasana yang jauh lebih adem lagi di bulan puasa nanti. Simbolnya di sini cukup unik. Ini ada simbol pohon kurma. Ada simbol pohon kurma, lalu ada seseorang yang sedang sujud di sini, mengindikasi perasaannya dia itu akan lebih bisa nurut apa mau kamu, apa kemauan kamu. Dan kurma di sini adalah simbol dari kekuatan dan juga harapan yang besar. Maka ada sesuatu hal yang membuat diri dia itu akan nyaman seiring waktu berjalan. Percayalah dan yakin bahwa hubungan kamu bersama diri dia adalah hubungan yang positif, hubungan yang memang tidak bisa dipisahkan, hanya maut saja yang bisa memisahkan kamu. Dan kemungkinan hubungan kamu bersama dia adalah hubungan yang abadi. Bisa berarti dia adalah jodoh kamu, karena angka 8 di dalam kartu 8 cup ini mengindikasi tentang energi yang tak terbatas. Kalau energi yang tak terbatas, selamanya akan berjalan beriringan. Jika dia adalah twin flame kamu, mungkin sahabat kebahagiaan juga harus bisa memahami tentang makna twin flame itu seperti apa. Cek aja di videonya Kevin ya tentang twin flame, karena Kevin mengajarkan tentang edukasi. Kalau twin flame naik level menjadi cinta secara spiritual, kalian akan merasakan esensi, keindahan, keajaiban dari hal tersebut. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan bener kan? Kevin seneng deh pakai tema Egyptian. Seseorang yang ada di dalam pikiran kamu, seseorang yang masih ngejalin hubungan bersama diri sahabat kebahagiaan, satu kata, dia ke kamu. Nyaman. Kartunya ini Empress loh. Kemarin kita membahas beberapa hal yang berkaitan dari pembacaan kartu tarot, baik di tema Egyptian, tema general, baik Kevin menggunakan kartu anime atau kartu reguler lainnya, itu kartu Empress keluar, dan di sini keluar lagi Empressnya. Empress itu kan dikuasai oleh Venus, di mana Venus membawa gairah, membawa sebuah cinta, membawa sebuah kenyamanan. Kalau dia sudah nyaman sama kamu, dia masih punya gairah sama kamu, artinya memang orang ini memang sudah kliknya sama kamu. Kalau dia sudah klik sama kamu, nikmati, jalani, syukuri. Tapi berhubung ini adalah bacaan general, kalau misalkan ini bukan energi kamu, dia tidak seperti ini, ya segala bentuk keputusan dan kebijaksanaan Kevin kembalikan kepada kalian. Dan Kevin berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan ini adalah energi terbaik untuk kamu dan dia, dimana ketika kalian tahu betul tentang hubungan ini adalah hubungan yang layak, hubungan yang nyaman, yang perlu kita jaga, pasti akan terjaga, karena semesta juga akan merestui hubungan kamu bersama diri dia. Simbol di kartu Empress-nya di sini adalah Queen Nefertari, di mana Queen Nefertari selain dia menjadi sosok queen, tapi dia itu merawat, menjaga, dan juga memelihara hal-hal yang berkaitan dari kekuasaannya. Ada energi cinta kasih di sini, ada sesuatu hal yang akan tumbuh dan juga berkembang. Energi abundance-nya banyak banget sih antar kamu bersama diri dia. Ya mudah-mudahan banyak rezekinya deh. Karena sahabat kebahagiaan ini justru kamu itu membawa hoki untuk dia. Dan paling banyak yang membawa hoki untuk sahabat kebahagiaan ini untuk kalian yang zodiaknya elemennya tanah. Siapa nih yang elemennya tanah? Kalian membawa hoki loh buat dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Chariot. Oke, The Chariot muncul, Empress muncul, udah jalanin aja. Rasakan bahwa ini adalah hubungan yang sangat nyaman, jalani, nikmati, rasakan. Maka semuanya juga akan berjalan dengan baik-baik saja. The Chariot tentang sebuah perjalanan, tentang sebuah proses. Seseorang yang ada dalam pikiran kamu itu tidak akan pernah berhenti atau menghilang dalam pikiran kamu. Jika hubungan kamu baik-baik saja, terus jaga. Tapi jika hubungan kamu bersama diri dia, masalahnya ada di komunikasi, coba introspeksi dulu. Kalau dia diemin kamu atau apa, introspeksi. Jangan menyalahkan dia dulu. Coba untuk lihat diri kita, diri sendiri. Kenapa? Karena di pembacaan Kevin di sini ada soulmate, ada twin flame. Twin flame itu tentang cerminan diri. Soul mirroring. Dia adalah kembaran jiwa kamu. Maka harus bercermin pada diri sendiri. Apakah ada sebuah kesalahan yang mungkin tanpa kamu sadari membuat hubungannya tuh nggak nyaman? Kalau kesalahannya yang paling banyak dari diri dia, kalian pahami juga, analisa hubungannya baik nggak, hubungannya toksik nggak. Jangan hanya mengorbankan diri kamu ke dalam hubungan-hubungan yang toksik. Tapi Kevin rasa ya, dan Kevin berharap energi Empress-nya di sini muncul, bahwasanya hubungan kamu sama dia itu sama-sama nyaman sih. Dan ini bukan bacaan yang negatif atau bacaan yang jelek ya.
Oke, sahabat kebahagiaan, kita akan lanjut lagi untuk energi selanjutnya. Seseorang yang kamu pikirkan. Bagaimana untuk energi selanjutnya? Kita akan cek bersama-sama. Oke, sebentar. Kartunya sepertinya ada yang terbalik. Untuk energi yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya. Oke, kalian baca sendiri soal kebahagiaan. Seseorang yang ada di dalam pikiran kamu, kartunya adalah The Lover. Bisa kalian lihat. The Lover, sang kekasih. Kalau berkaitan dari energinya dia, seperti apa kepada kamu, tentunya masih ada perasaan emosional, yaitu cinta kasih. Empress muncul, The Lover muncul, fiksi. Pertahankan jika hubungan ini memang masih nyaman dengan kamu dan kamu masih ngerasa nyaman dengan diri dia, karena kamu memang adalah bagian dari kebutuhan cinta ini. Seseorang yang ada dalam pikiran kamu masih terbayang diri sahabat kebahagiaan. Masih ada cinta, masih ada hal-hal yang disukai bersama. Dan mudah-mudahan sahabat kebahagiaan bisa menyambut kebahagiaan yang kalian harapkan. Dan sepertinya kamu bersama diri dia, koneksinya di bulan Februari ini akan semakin dalam lagi. Positif sih. Jadi Kevin membacanya ini nggak terlalu pusing ya. Kalau Empress sudah muncul, The Lover muncul, udah jalanin aja sahabat kebahagiaan. Mungkin dia adalah cinta sejati kamu, mungkin dia adalah bagian yang memang takdir memang mengisahkan kalian untuk bisa mengisi kebersamaan dalam hubungan ini. 2024 kamu bersama diri dia, kisah percintaan kalian masih tetap lanjut. Apa yang dia rasakan juga sama seperti apa yang kamu rasakan, dan juga sebaliknya. Ada sebuah energi bahwa hubungan ini memang erat dalam hubungan cinta secara spiritual, baik mungkin hubungan twin flame atau hubungan soulmate. Tapi jika sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa batin kamu sudah ngerasain dia adalah orang yang tepat buat aku, lanjutkan saja, nggak usah khawatir. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 8 pedang, sahabat kebahagiaan. Memang sama sih, 8 pedang itu kan identik dengan pikiran. Pedang di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang pikiran. Dia masih memikirkan kamu, dia masih memfokuskan kepada diri sahabat kebahagiaan, dan bahkan diri dia memang sudah terpenjara hanya untuk kepada diri kamu. Kenapa kamu sama diri dia sulit untuk memutuskan koneksi ini? Karena koneksi ini pada dasarnya memang harus dinikmati saja. Dinikmati, dijalani, dan jangan dilawan. Berusaha untuk melupakannya pun susah. Jangankan untuk melupakan diri dia, untuk membenci dia pun mungkin kamu sulit. Karena apa? Terkadang ketika kamu mencoba untuk membenci dia, rindulah yang akan membuat kamu tuh kangen fase atau masa-masa di mana kalian tuh intim bersama. Oke. Dan seperti apa yang kamu rasakan, orang ini juga nggak bisa benci kamu. Dia nggak bisa benci kamu. Oke. Wow. Ini Kevin mau baca jeleknya apa ya? Bingung. Kalau kartunya ini udah muncul bagus. Kalau mau baca jeleknya juga bingung. Tapi Kevin nggak suka kalau bacanya bagus terus. Kalau bagus terus gimana kita bisa belajar dari sebuah permasalahan ya, sahabat kebahagiaan. Justru Kevin melihat kartu-kartu yang jelek sebagai cara bagaimana untuk bisa melepaskan atau bisa keluar dari masalah. Dan yang keluar adalah kartunya The Sun. The Sun itu adalah simbol kebahagiaan. The Sun itu adalah simbol harapan, sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang hangat. Seseorang yang ada di dalam pikiran kamu tentunya akan bisa memberikan sebuah kehangatan di dalam sebuah hubungan. Jalani aja sahabat kebahagiaan, nggak usah takut tentang sebuah perubahan sikapnya dia. Karena pada dasarnya ketika dia berubah sikapnya kepada kamu, bukan berarti dia membenci kamu. Tapi kalian butuh waktu dan juga ruang untuk introspeksi, untuk bebenah, dan setelah itu kalian akan kembali bahagia. Dan Kevin juga melihat energi kamu bersama diri dia nanti mungkin akan banyak waktu untuk bercanda, bersenda gurau. Karena perasaan happy tuh muncul. Warnanya adalah kuning, sahabat kebahagiaan. Kevin lihat di sini ada warna kuning dan warna orange. Ini mungkin adalah gambaran suasana hati kalian bahwa hubungannya itu akan lebih cenderung ke hal-hal yang menyenangkan atau menghibur. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Knight of Wands. Perjalanan hubungan kamu bersama diri dia
akan mengisahkan banyak sekali momen-momen di mana momennya ini nggak bisa dilupakan. Dia masih butuh kamu dan dia masih memiliki gairah kepada diri sahabat kebahagiaan. Ada kartu Queen of Cup. Oke, Queen of Cup muncul, Empress muncul, The Lover muncul. Udah fix, kamu sama diri dia. Memang ini dikirim oleh semesta, dipertemukan ke hal semacam ini. Fungsinya adalah untuk bisa menikmati cinta. Cinta itu dinikmati, bukan disesali. Kalau cintanya di sini indah bersama kamu, nikmatin aja udah. Kamu juga akan setia sama diri dia, dia juga akan sama setia pada diri kamu. Dan dia pengen menghasilkan banyak keturunan dengan sahabat kebahagiaan. Itu adalah keinginannya dia. Keinginan dan harapan dia yang terbesar. Kalau berkaitan dari perasaan, orang ini memang benar ya. Orangnya memang lagi sensitif sama kamu. Perasaannya memang sensitif banget. Jadi, gunakan kata-kata yang baik saja. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Wands, sahabat kebahagiaan, fix sih. Ini udah masuk ke dalam memori, pikiran, dan perasaan. Kalau udah masuk ke dalam memori, pikiran, dan perasaan, kamu itu susah untuk dilupakan sahabat kebahagiaan. Dan kamu pun juga sama, susah melupakan diri dia. Saling berkesinambungan sih energinya di sini. Dan ini energinya enak sih dibaca. Nggak geradakan, nggak susah, dan nggak bikin pusing. Justru bikin menyenangkan. Dan mudah-mudahan energi ini memang selalu abadi untuk sahabat kebahagiaan. Karena apapun yang Kevin bacakan di sini, ini juga bagian dari afirmasi dan juga doa. Dan syukur pisan ini semua resonate dengan pembacaan kepada sahabat kebahagiaan. Oke, kita akan lanjut untuk pesan dari semesta dalam hubungan ini seperti apa. Kevin pakai kartu oracle-nya. Untuk energi yang selanjutnya, apa pesan dari semesta? Dalam koneksi hubungan ini. Kita cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah Sarcophagus tentang istirahat. Ya, seperti yang Kevin sebutkan tadi di pembacaan di awal bahwa hubungan kamu bersama diri dia memang butuh ruang dan juga butuh waktu. Jika memang hubungannya tidak nyaman, beristirahatlah sejenak untuk sementara waktu. Dan setelah itu, kalian juga akan bisa menghabiskan waktu untuk bersama, untuk bisa menemukan hal-hal yang lebih baru. Karena kamu bersama diri dia, tenaganya nanti akan dipakai untuk intim bersama dan untuk lebih bisa menikmati kebahagiaan, sukacita, tawa, dan juga canda. Kalimat oracle dari kartu Sarcophagusnya di sini adalah istirahat, sahabat kebahagiaan. Kalimatnya adalah beristirahatlah untuk sementara waktu, kau tak perlu menghabiskan semua tenagamu. Jangan buang-buang tenaga sahabat kebahagiaan, jangan kecapean di sini dalam hubungan semacam ini. Karena kamu sama diri dia perlu save energi kamu untuk bisa naik level lagi, untuk bisa menikmati lagi perjalanan kalian esok hari. Karena kamu bersama diri dia, kisahnya belum usai. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke. Aduh, ini malah baper sendiri nih baca. Kevin yang baca, Kevin yang baper sendiri. Karena ini energinya enak sih, energinya nyaman. Energinya itu bikin, apa ya, iri lah. Bikin iri. Kartunya adalah Dewi Isis. Dewi Isis ini tentang cinta. Kalimat oracle-nya sahabat kebahagiaan bisa baca ya. Kalimat oracle-nya adalah ketulusan cinta kasih bersemayam dalam kesadaran dan tanggung jawab. Artinya hubungan kamu bersama diri dia masih diliputi cinta, maka bertanggung jawablah untuk bisa menjaga hubungan ini sebaik-baik mungkin. Karena kedua hubungan ini antar kamu bersama diri dia masih menyimpan sebuah ketulusan cinta kasih yang memang selalu bersemayam di dalam diri kalian. Dan sadari bahwa hubungan ini jika hubungan yang patut, hubungan yang layak, maka pertahankanlah. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan juga bisa merawat cinta ini sebagai kebaikan. Tapi kalau misalkan kamu udah ngerasa cinta ini tidak perlu untuk kalian pertahankan, apa salahnya berpisah? Tapi yang Kevin lihat di sini ini bukan bacaan negatif ya. Justru untuk kalian yang merasakan cinta yang begitu indah, cinta yang benar-benar bisa kalian nikmati bersama. Karena seseorang yang ada di dalam pikiran kamu, kamu bersemayam di dalam hatinya. Oke. Romantis sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, kartunya tentang pilar, yaitu tentang sebuah pondasi. Hubungan kamu bersama diri dia tentunya harus ada sebuah ketegasan, tentunya harus ada keyakinan yang kuat
agar cinta kamu itu bisa saling percaya. Dan kamu juga percaya bahwa dia adalah seseorang yang dikirim Tuhan untuk bisa ngejalin hubungan ini sehidup dan semati. Kalimat oracle dari kartu pilar di sini tentang pondasi, yakinlah pada pikiran dan hatimu, tak perlu kau goyah selagi pondasi jiwamu kuat. Selagi pondasi jiwa sahabat kebahagiaan kuat mengatakan bahwa dia adalah orang yang tepat untukku, maka pertahankan saja. Karena kamu juga tahu orang ini juga masih mencintai kamu dan masih membutuhkan kamu sebagai teman hidupnya. Oke, ada sebuah pondasi yang kuat antara hubungan kamu bersama diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, seperti yang Kevin sebutkan tadi ya, bahwa memang akan ada momen di mana dia sangat sensitif sekali terhadap perasaannya, dan ini keluar kartu The Moon tentang emosional. Kalimat oracle dari kartu The Moon-nya di sini adalah tentang rasakan emosional dalam dirimu. Jangan ditahan, lepaskan saja. Apapun yang kamu rasakan, jangan ditahan, lepaskan. Jika kamu rindu sama dia, boleh menyematkan kata-kata, sayang, aku merindukan kamu. Mudah-mudahan kamu baik-baik saja di sana. Aku mendoakan kebaikan untuk kamu, dan aku mendoakan hubungan kita adalah hubungan yang jauh lebih romantis lagi. Karena aku tahu dan percaya kamu juga sama mencintaiku. Ini adalah energi positif, bahwa orang ini masih memiliki perasaan emosional kepada kamu, dan kamu masih punya perasaan emosional kepada diri dia. Nggak usah ditahan, lanjutkan, jalani. Dan pilarnya di sini, pondasinya adalah di mana kalian itu bisa menjaga komponen cinta yang kuat, gairah, kintiman, komitmen, terutama di komponen komitmen. Kalau kalian komitmennya kuat banget, pasti hubungannya akan tetap bertahan dan bisa dinikmati. Terlebih kartu positifnya muncul banyak. Empress, The Lover, The Sun. Udah. Ini salah satu kartu paling positif sih dari kartu tarot. Empress, The Lover, The Sun. Nikmati saat kebahagiaan. Ini adalah energi yang bisa terbaca untuk tema kita hari ini. Dan ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaannya. Ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek bersama-sama. Zodiaknya bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia ya sahabat kebahagiaan. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja, nggak usah sedih. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Yang pertama ada Cancer, ada zodiaknya Cancer di sini muncul. Selanjutnya di sini yang nggak pernah ketinggalan Taurus. Ada Taurus, lalu di sini ada Aries. Selanjutnya ada Pisces. Ya, kita mau mendekati bulannya Pisces, perasaan-perasaan emosional yang semakin dalam itu akan muncul bertebaran. Selanjutnya ada energinya Sagittarius. Lalu di sini ada energinya Gemini. Ada Leo hadir. Lalu di sini ada Aquarius. Selanjutnya ada Scorpio dan yang terakhir adalah Libra. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Untuk inisial lama. Ini bisa masuk ke inisial lama kamu atau inisial lama dia ya. Untuk inisial lama, oke. Bisa masuk ke inisial lama kamu atau inisial lama dia. Inisial nama yang pertama ada huruf Y untuk yellow, lalu di sini ada huruf T untuk tango, ada huruf D untuk delta, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf K untuk Kevin, lalu di sini ada huruf W untuk woman, ada huruf R untuk Romeo, selanjutnya di sini ada huruf M untuk mama, lalu di sini ada huruf N untuk nano, selanjutnya di sini ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya ada huruf C untuk Charles, ada huruf V untuk Viera, ada huruf S untuk Singapura, dan yang terakhir di sini ada huruf Q untuk Queen. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya untuk sahabat kebahagiaan. Jangan lupa selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Jangan lupa juga untuk sahabat kebahagiaan selalu mensupport channel YouTube-nya Kevin dengan cara tidak skip iklannya. Itu adalah apresiasi yang luar biasa, penghargaan yang luar biasa dari sahabat kebahagiaan kepada Kevin, agar Kevin itu terus bisa bersemangat share video-video berikutnya. Yang mau personal reading tinggal DM aja, atau mungkin juga hubungi di emailnya Kevin atau di Instagramnya Kevin di layar bawah ini.
Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Mata yo.